Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi fi Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Oke, teman-teman, kita akan mulai belajar salah satu kesalahan dari membaca Al-Quran. Sekarang saya izin akan fokus ke huruf yang saya tandai dengan warna kuning, abang kakak sekalian. Nah, ya, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf yang saya ingin bahas adalah huruf yang ini ya. Nah, oke. Saya tandai dengan warna merah, berarti ini ada kemungkinan kesalahan besar di sini. Ini namanya huruf apa, bang kakak sekalian? Ini namanya huruf ghain. Huruf ghainnya dalam kondisi sukun ya, teman-teman sekalian ya. Nah, huruf ghain dalam kondisi sukun terdapat kesalahan yang sering kali terjadi, teman-teman. Ya, apa nih? Izin saya bahas. Yang sudah punya buku saya langsung dibuka halaman ke-19. Fokus pada huruf ghain sukun. Izin yang saya bahas kesalahan poin 1. Apa? Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain bersukun adalah poin 1 apa? Seringkali tertukar dengan huruf kho. Kalau di antara teman-teman masih ada yang melafalkan huruf ghain itu masih sama kayak huruf kho, ini kesalahannya bukan kesalahan main-main. Ini kesalahannya besar. Kenapa? Sekali lagi saya sentil. Kalau misalnya kesalahannya sudah tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, itu berarti kesalahannya besar karena bisa merubah makna. Oke, contohnya gimana? Contohnya, masih banyak di antara kita yang melafalkan ghain itu berubah jadi huruf kho. Contoh, yang salah itu seperti ini. Yakhsha. Yang benar insya Allah yaghsha. Nah, jadi huruf ghain dan kho ini hati-hati teman-teman, dia beda tipis teman-teman. Beda tipis itu gimana? Ghain dan huruf kho sering kali tertukar. Kenapa? Karena tempat keluar mereka, makhraj mereka sama. Kita coba perbandingkan ya, biar kita tuh lebih kenal sama apa yang kita baca, bunda, abang, kakak sekalian. Oke, kita lihat ya. Huruf ghain keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Biasa disebut juga ujung tenggorokan, bunda. Ya, kho kita lihat dulu kho. Tuh kho juga sama, tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan. Nah, jadi huruf ghain dan kho itu sama-sama dilafalkan dari titik warna putih ini, teman-teman sekalian. Ya, nah ujung tenggorokan. Jadi tenggorokan dalam membaca Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan pangkal paling bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan ujung, tenggorokan luar. Nah, kho itu dan ghain dilafalkan dari sini. Kho. Nah, kalau misalnya ada huruf yang dia tempat keluarnya sama nih, kayak ghain dan kho dari ujung tenggorokan. Bagaimana cara membedakan apa bedanya ghain dan kho? Nah, ini menarik, teman-teman. Ghain ya dari segi sifat. Jadi huruf hijaiyah bukan cuman punya tempat keluar, tapi punya sifatnya. Ya. Gitu ya. Jadi huruf ghain dan huruf kho ya, itu bedanya apa? Nah, bedanya dari poin 2 sampai dengan 5 ya. Dari poin 2 sampai dengan 5 itu mereka sama. Yang membedakan apa? Ghain dan kho bedanya adalah dari sifat poin 1. Apa namanya? Kalau ghain itu dia tertahan nafas, dia nggak boleh keluar nafas. Kalau huruf kho, nah dia mengalir nafas. Karakter nafas dari huruf kho itu lebih kasar dibanding huruf h kecil, lebih ada kerasak-kerasaknya. Ya. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan ghain sukun, kalau masih kerasa ada angin keluar, itu pasti jadi huruf kho. Yakhsha. Tuh. Yakhsha. Nah, harusnya ditahan nafasnya. Jangan sampai keluar.
Yaghsha. Yaghsha, bukan yakhsha. Nah, ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan huruf kho, ya, itu masih suka tertukar dengan huruf kho? Kalau masih, tipsnya satu, jangan keluarin angin ketika melafalkan huruf kho. Walaupun sama-sama huruf kho dan ghain ini dilafalkan dari adenahu ghainun kho'uha. Sama-sama dari ujung tenggorokan. Ya. Nah, jadi bukan dibaca farokhta, tapi kita baca faroghta. Yang ngalir huruf ghain cuman suara aja, nggak disertai angin. Kalau disertai angin jadi huruf kho dia. Ya. Jadi nggak dibaca bitohwaha, tapi bitohwaha. Ya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita praktekkan. Ini jangan sampai tertukar ya. Sekali lagi jangan sampai dibaca huruf kho. Jadi ketika kita baca dalam ayat ini pastikan ya ghain, mengalir suara tanpa disertai angin. Walladzina hum 'anil laghwi. Nah, itu masih bocor tuh. Laghwi harusnya walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala aswajihim. Oke, ini juga bahasannya konsepnya hampir sama kayak tadi huruf ghain dan kho, tapi nggak apa-apa kita bahas. Teman-teman perhatikan baik-baik ya di kalimat yang saya tandai dengan warna kuning ya. Ini juga masih ada di antara kita yang melafalkan tertukar, bunda, abang, kakak sekalian. Fokus pada huruf yang saya tandai dengan warna kuning. Nah, tadi ada kesalahan besar di sini. Ya, saya bahas ini karena apa? Karena sering kali ketika talaki di room live kita ini yang melafalkan huruf ini ketukar. Ini namanya huruf zai. Nah, banyak orang melafalkan huruf zai ini ketika sukun tertukar menjadi huruf apa? Saya izin bahas, saya izin pakai buku saya, buka halaman zai sukun teman-teman sekalian, ada di halaman 83. Zai ketika bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi apa? Nih, poin 1, desisan huruf zai berubah menjadi desisan huruf sin. Nah, kalau di antara teman-teman masih ada yang melafalkan zainya, itu bunyi-bunyinya ada semi-semi huruf sinnya, mulai dari sekarang diperhatikan karena itu termasuk ke dalam kesalahan yang besar. Ya. Oke. Jadi jangan sampai dibaca gini teman-teman. Aswajan. Tapi yang semestinya adalah azwajan. Dia mengalir suara saja dengan desisan. Ya, sama bunda, abang, kakak. Kenapa huruf zai dan huruf sin ini suka tertukar? Karena makhraj mereka sama bunda, dari ujung lidah mengarah ke gigi sari bawah atau sejajar dengan gigi sari bawah nih ya. Kita perbandingkan makhraj huruf zai ya dan makhraj huruf sin. Kak, ini dijual nggak? Ya, bukunya ada, tapi kita belajar dulu bunda. Ada bukunya, buku fisiknya ada. Oke, perhatikan nih. Zai dari ujung lidah sejajar dengan ujung gigi sari bawah. Huruf sin ujung lidah sejajar dengan ujung gigi sari bawah. Nanti yang membedakan sama. Jadi kan kalau tadi huruf ghain dan kho makhraj sama, zai pun sama sin makhrajnya sama. Yang membedakan satu bunda, sifat apa? Sifat nafas. Kalau zai dia berdesis, hanya mengalir suara dan tertahan angin atau nafas, sehingga karakter bunyinya za, zi, tajam ya, kayak lebah. Nah, kalau dia huruf zai ini tertahan, yang harusnya tertahan nafas, bunda lafalkan nafas anginnya keluar bunda. Alhasil yang bunda lafalkan adalah huruf ini, huruf sin. Dia berdesis dengan mengalir suara yang disertai aliran udara atau nafas. Nah ya, jadi sama kayak huruf ghain dan kho. Ghain kalau dibaca bocor nafasnya, ya yang keluar adalah kho, kho,
Kho. Kalau nggak pakai nafas, ho. Jadi huruf ho ini ya. Zai pun sama. Kalau kita lafalkan zai ini tidak, terima kasih giftnya Bunda Noni Yusuf ya. Kalau kita lafalkan huruf zai ini bocor nafasnya, nah ini udah beda huruf. Ini udah jadi huruf sin. Sa, si, su. Bukan, tapi harusnya za, zi, zu. Jangan biarkan anginnya lolos, Bunda. Ya, oke. Paham sampai sini? Nah, jadi perihal nafas aja kalau kita belum tahu sifatnya, dia bisa ketukar. Bunyinya beda antara aswajan dengan azwajan. Ya. Antara musjatin dengan muzjatin. Ya. Jadi diperhatikan bacaannya teman-teman biar nggak keliru, biar nggak ketukar-tukar. Ya. Oke, sekarang kita praktekkan. Jadi jangan sampai dibaca aswajihim tapi dibaca azwajihim. Ya, mulai sekarang kenali bunyinya juga, jangan hanya kenali bentuk huruf. Karena banyak di antara kita ketika membaca Quran salah huruf itu bukan hanya bentuknya mirip, tapi bunyi mirip, teman-teman baca sama-sama aja. Nah, jangan ya. Lanjut. Ini Quran surah Al-Mu'minun bukan An-Naba ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Sebelumnya terima kasih yang masih tap-tap layar, terima kasih yang masih share ya. Semoga jadi kebaikan yang ekstra buat teman-teman sebagai bentuk bukti teman-teman tidak diam, teman-teman ikut nge-share, teman-teman ikut mensyiarkan, teman-teman ikut mengajak teman-teman yang lain ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Oke, ini juga banyak kesalahan di sini Bunda. Saya izin bahasan di live kita itu fokus di huruf dan kita akan selalu ulang-ulang. Jadi siapkan agar diri teman-teman tidak gampang bosan, ya. Oke Bunda, pada kalimat yang saya tandai dengan warna kuning, ya, fokus pada huruf yang saya tandai dengan warna hijau di sini. Nah, sekarang warnanya warna hijau, bukan warna merah. Berarti di sini ada potensial kesalahan besar. Ini namanya huruf ta. Ta ketika sukun, masih banyak di antara kita yang melafalkan seperti ini. Ada nggak ya? Perhatikan ya. Au ma malakat aimanuhum. Ada nggak di antara teman-teman yang melafalkan ta sukun bunyinya seperti tadi? Kalau masih ada, boleh komen ada. Ya, oke? Ada nggak yang melafalkan ta sukunnya masih begitu? Au ma malakat aimanuhum. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Kenapa? Oke, sekarang kita fokus belajar di huruf ta sukun. Saya izin kembali pakai buku saya teman-teman. Teman-teman tinggal buka halaman ke-75 ya. Nanti akan terbuka halaman ta bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ta sukun adalah poin 1, dilafalkan berlebihan sehingga keluar bunyi seperti es. Nah ya, huruf ta itu nggak punya sifat as ya. As itu artinya apa? Artinya dalam tajwid itu sofir. Sofir itu apa? Berdesir atau berdesis. Nah, yang punya sifat desis yang bunyinya seperti as ini hanya 2 huruf Bunda. Apa? Huruf sin dan huruf sod. Nah, sedangkan huruf ta yang terhighlight, yang harusnya tershow off ketika kita melafalkan ta sukun Bunda, itu di sifat poin 1. Sifatnya apa namanya? Namanya hams. Nah, hams untuk huruf ta itu kadarnya hanya berupa tepercik nafas, hanya berupa percikan nafas aja. Nah, bunyi percikan nafas itu perwujudannya bukan bunyi es. Bunyi es tadi itu namanya sifat sofir atau berdesis. Ya, sehingga ketika teman-teman lafalkan bunyinya bukan ats, its, uts, tapi harusnya dibaca at, it, ut. Paham? Gak ada bunyi ss-nya. At, it, ut. Dimana keluarnya itu Bang huruf ta? Si percikan nafas itu keluarnya dari mana? Dari makhraj huruf ta. Di mana makhraj huruf ta? Oke, kita perlihatkan. Makhraj huruf ta keluar dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Gambarnya seperti ini Bunda.
Nah, lihat titik berwarna hitam di sini. Jadi ujung lidah kita itu nempelnya ke gusi tempat tumbuhnya gigi kelinci kita atau gigi sari atas kita. Ya. Nah, jadi percikan nafas tuh keluar dari sini. Dari titik ini. Ya. Nah, oke, kita praktekin lagi. Bunda perhatikan. Jadi, jangan sampai ada keluar bunyi es ya. Ats, its, uts, tapi at, it, would. Nah, hanya percikan nafas aja. Tidak perlu sampai keluar bunyi S, ya. Jadi ketika teman-teman baca, jangan sampai bacanya seperti ini. Thaqulats. Thaqulats. Tapi kita baca thaqulat. Thaqulat. Ya. Yang mulai paham, boleh komen paham ya. Pelan-pelan saya dampinginya sedikit-sedikit. Biar bacaan Al-Quran kita terupgrade, dimulai dari hal yang paling esensial Bunda, paling penting, yang justru seringkali tidak difokuskan. Ya, oke. Jadi nggak dibaca nusibat, tapi kita baca nusibat. Nggak kita baca tatsba'uha, tapi kita baca tatba'uha. Paham? Ya, jangan sampai dibaca watakhallat, tapi dibaca watakhallat. Jadi bunyi ta-nya tanpa ada bunyi es. Ya, karena itu bukan, kalau bunyi es itu bukan perwujudan dari huruf ta sukun. Ya, sekarang kita coba tebak-tebakan Bunda. Kira-kira mana bacaan ta sukun yang lebih tepat? Tadi sudah kita bahas ya, spill ya tadi bagaimana kesalahan yang sering kali terjadi. Oke, yang satu atau yang dua yang tepat? Yang satu, au ma malakat aimanuhum. Yang kedua, au ma malakat aimanuhum. Kira-kira ta sukun mana yang dia lebih sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari bareng-bareng? Yang satu atau yang kedua? Masya Allah. Lihat di kolom komentar teman-teman. Yang satu ya, sepakat dan sepaket insya Allah ya. Sip, teman-teman berarti sudah mengetahui perbedaannya. Tinggal nanti latihan secara praktek untuk bacaannya ya. Lanjut. Au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Famani betagha. Afwan, kepanjangan ini ya, cukup 2 harokat. Kalau dia panjang banget harusnya ada tanda alis, ada tanda bendera. Famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Oke, Bunda, abang kakak sekalian, sekarang saya izin akan membahas kalimat yang saya tandai dengan warna kuning lagi. Fokus pada huruf ini ya. Nah, sekarang saya akan membahas kesalahan di huruf H besar bersukun. Apa kira-kira teman-teman? Nah, ini sekarang saya izin yang saya bahas adalah kesalahan yang besar. Artinya kesalahan yang dia hurufnya bisa ketuker. Ini adalah H, ya, atau sering kita sebut dengan H besar. Nah, kesalahan apa yang sering kali terjadi? Banyak di antara kita yang melafalkan H besar ini tertukar. Ya, ketika sukun ya, H besar sukunnya. Nah, tertukar dengan huruf apa? Oke, kita bahas, ada di halaman ke-7 di buku saya. H bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi yang saya ingin bahas itu poin 1. Apa? Seringkali tertukar dengan huruf H atau H kecil atau H pedas. Contoh Bunda ya, yang ini nih. Yang ini nih. Ini banyak di antara kita melafalkan begini. Kal'ihni. Nah, itu udah jadi huruf yang lain. Harusnya bunyinya bukan yang tadi, tapi kal'ihni. Bedakan dengan yang awal tadi. Kal'ihni. Nah, itu yang kita contohkan tadi, itu H kecil jadinya.
Nah, kenapa bisa tertukar? Nah, sudah pasti Bunda, sudah pasti kesalahannya dari pelafalan makhrajnya. Jadi, makhraj itu sepenting itu untuk membuat huruf lebih utuh bunyinya. H itu harus dilafalkan dari tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling bawah, paling dalam. Di mana itu di sini, Bunda? Nah, tadi saya sempat spill sedikit ya. Dalam membaca Quran, tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian paling dalam atau kita sebut dengan tenggorokan pangkal itu tempat keluarnya huruf H. Nah, jadi dia tekannya dari tenggorokan yang paling dalam, Bunda. Karakter nafas dan suara yang mengalir itu dia lebih ngebas, lebih berat. H, hi, ah, ih. Nah, banyak di antara kita melafalkan H besar itu nggak di sini, tapi di mana? Tapi di sini. Terlalu ke tengah, terlalu ke atas. Kalau dia dilafalkan terlalu ke tengah atau ke atas, sudah pasti di sini yang muncul adalah H kecil. Nafasnya lebih berbisik, lembut dan bersih. Ya, oke. Nah, jadi jangan sampai dibaca. Nih kita lihat aja ya. H kecil makhrajnya di mana nih? Di buku ada di halaman 13 tuh. Makhraj, tempat keluar dari H kecil itu dilafalkan dari tenggorokan tengah, Bunda. Ya, di sini. Tuh, naik sedikit kan? Kalau tadi H besar itu dilafalkan di sini, kalau H kecil di sini. Beda sedikit, beda huruf, Bunda. Salah neken sedikit bisa salah huruf yang keluar. Ya. Oke, jadi kalau masih ngerasa jadi kayak H kecil, Bunda tinggal lebih turunkan lagi ke bawah biar suaranya lebih berat, lebih jadi kayak H besar, ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Jadi, ya, ketika H besar sukun jangan sampai teman-teman baca min ahli. Nah, itu sedang teman-teman baca menjadi H kecil. Harusnya kita baca min ahli, min ahli, ya. Nggak kita baca zahrota, tapi kita baca di dalam zahrota. Jangan sampai kita baca muhti'ina, tapi kita baca muhti'ina. Ya, semoga dengan mencontohkan bunyi benar salah, pelan-pelan bacanya, diulang-ulang, itu sebagai bentuk ikhtiar kita. Allah kasih izin teman-teman faham lebih maksimal lagi dan latihan berproses lebih maksimal lagi. Tidak ada unsur ketergesa-gesaan jadinya belajarnya, apalagi instan. Ya, gitu. Jangan pengen instan, Bunda, boleh, tapi bukan jadi faktor utama. Karena kalau begitu jadinya nanti banyak kecewanya. Kok saya masih belum bisa ya? Nah, gitu nanti. Nggak apa-apa. Ya, setiap orang punya prosesnya yang berbeda-beda, waktu yang berbeda-beda. Yang membedakan adalah apa? Teman-teman mau istiqomah nggak belajarnya dan menjadikan apa yang teman-teman baca menjadi bentuk amal solih, ya, jadi bentuk penghambaan di hadapan Allah. Itu bedanya, teman-teman. Ya, oke. Kita coba praktekin lagi ya dari awal ayat. Hati-hati habar sukunnya jangan sampai dibaca wa'ahdihim, tapi wa'ahdihim. Kenapa di sini harus lebih hati-hati, teman-teman? Karena gini, H besar sukunnya ini bersandingan dengan huruf ain. Emang kenapa kalau bersandingan dengan huruf ain? Nah, ain kan makhrajnya, tempat keluarnya sama kayak H kecil di tengah tenggorokan. Nah, biasanya H besarnya itu nyangkut di tengah tenggorokan juga. Alhasil H yang terbaca itu H kecil, bukan H besar lagi. Karena ke bawah ain nekennya. Wa'ahdi gitu, jadinya harusnya wa'ahdihim. Jadi ainnya tekan dulu tengah tenggorokannya, hanya turun ke tenggorokan pangkal. Ya, oke. Nah, sok teman-teman, pembahasan tadi semuanya sudah ada di QR code di buku saya ya. Yang total videonya sudah ada 116 video dalam satu buku. Lanjut ya. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Mau bukunya boleh nanti ya, kita belajar dulu ya. Yang penting tuh belajarnya, order buku bisa nanti di ujung. Ulaika humul warishun.
humul warisun. Nah, huruf yang ini juga kadang-kadang ada salah besar, Bunda. Kembali kita ngerem dulu sebentar untuk kita pelajari kesalahan besar yang sering kali terjadi. Ya, Bunda, ini huruf apa Abang Kakak sekalian? Saya tandai dengan warna merah. Ini namanya huruf sa, Bunda. Sa ketika dia berharokat, ini masih familiar sekali kesalahan ini yang terjadi pada huruf sa. Apa? Saya izin buka pakai buku saya. Bunda tinggal buka halaman sa berharokat. Ada di halaman ke-98, Bunda. Kesalahan ketika kita melafalkan sa berharokat, kesalahannya sering kali terjadi nih. Dua huruf ini, Bunda. Ya, kadang-kadang jadi huruf sin, kadang-kadang jadi huruf shin. Nah, ini beda, Bunda. Beda huruf, jangan disamain. Contoh. Nah ya, jangan sampai dibaca al-mabsusi ataupun al-mabsyushi. Lantas seharusnya dilafalkan seperti apa? Kenali yuk huruf ta emang dibacanya kayak apa? Yuk, takutnya selama ini teman-teman baru kenal bentuk huruf, belum mengenali bunyi huruf. Nah, ya. Nih, huruf ta tempat keluarnya sama kayak huruf dal, sama kayak huruf wo. Dari mana? Dari ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi sari atas. Disentuhkannya cukup secara tipis-tipis, nggak perlu ditekan kuat-kuat, Bunda. Jadi kayak gini gambarnya. Ya, jadi ujung lidah, ya, ujung lidah nempel ke ujung gigi sari atas ya. Jadi ketika dibaca, Bunda izin, ini kan gambarnya. Nah, ini pelafalan aslinya. Nah, lihat ya. Sa, si, su. Dia keluar nafas, angin. Sa ketika Bunda ujung lidahnya disentuhkan kayak gambar, kayak gini. Nah, dia keluar angin. Sa, si, su. Nah, jangan sampai dibaca sa, beda tuh, lihat makhrajnya. Si, jangan. Ataupun sya, shi, beda makhrajnya. Ujung lidahnya harus nempel ke ujung gigi sari atas. Sehingga ketika teman-teman lafalkan, misalnya saya contohkan dalam keadaan ganda ya. Nah, yang ini ya. Salah, maaf. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai dibaca sasa, sisi, susu, ataupun syasha, shishi, shushu, enggak ya? Tapi sasa, sisi, susu. Oke, paham sampai sini ya? Jadi ujung lidahnya kemana? Ke ujung gigi sari atas, keluar angin, keluar nafas, keluar suara, ngalir. Sa, sisi, susu. Ya, oke? Oke, siapa yang baru tahu cara melafalkan sa seperti itu? Boleh komen saya. Biar kita belajarnya pelan-pelan. Jadi ngajinya dapat, tapi upgrade bacaannya ada. Upgrade hukum tajwid sudah banyak yang bahas, tapi banyak bahasan huruf di live TikTok ini jarang, Bunda. Dan dibantu secara perlahan-lahan dan diulang-ulang. Oke ya, gitu ya. Nah, jadi ketika dibaca sekali lagi, jangan sampai dibaca al-mabsusi ataupun al-mabsyushi, tapi al-mabsusi. Nah, gitu. Ya. Jangan dibaca at-takasuru ataupun at-takasyuru, tapi at-takasuru. Oke, satu lagi saya perlihatkan cara pelafalannya. Jangan dibaca hadisu. Jangan dibaca hadisu, tapi dibaca hadisu. Ya, oke. Nah, tinggal kita praktekkan dalam ayat pelan-pelan. Kita ulang lagi aja, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, jangan pengen banyak tapi bacaannya nggak diperhatiin. Ya, gitu. Oke, kita baca. Ulaika humul warithun alladzina yarithu. Ketemu lagi sa. Praktekin langsung. Oh, tadi kayaknya saya salah, ulang lagi ah. Nah, belajar gitu. Belajar jangan
Jangan nafsu baca pengen banyak tapi huruf nggak diperhatiin. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun walaqad khalaqna. Oke, ya. Saya pengen sekalian bahas Bunda. Di kalimat ini langsung saya bahas dua-duanya ya, dua kalimat ini boleh pada satu sifat yang sama di dua huruf yang berbeda. Walaqad khalaqna. Nah, huruf apa? Ini saya tandai dengan warna merah karena ini juga punya potensial mengundang huruf yang tidak diundang. Wah, apa tuh? Nih, Bunda, ini huruf qaf dan ini huruf qaf. Kok qaf sih? Maaf. Yang ini maksudnya. Ini huruf dal dan ini huruf qaf. Dal sukun dan qaf sukun, ya. Itu ketika sukun sama-sama memiliki sifat yang dia itu sifat hurufnya cuman muncul ketika dia mati. Nama sifatnya qalqalah. Ya, makanya di Al-Qur'an disebut dengan pantul. Cuman kalau teman-teman ingin melangkah lebih jauh, pantulan yang seperti apa yang dimaksud? Nah, gitu. Kalau cuman asal pantul, insya Allah teman-teman, saya yakin teman-teman sudah pada melafalkan dengan baik. Cuman kalau kita pengen next levelnya lagi, kita bedah pelan-pelan. Dal sukun dan qaf sukun, kita bahas yang mana dulu? Yang dal sukun ya. Oke Bunda, saya izin bahas masuk ke huruf dal. Dalnya ketika apa tadi? Dal sukun ya. Nah ini ya, dal bersukun ada di halaman ke-71. Kesalahan dal bersukun itu apa? Nah, lihat poin 2, dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Jadi maksudnya gimana? Pantulannya sudah ada, tapi karakter pantulannya dia tertahan di bagian ujung pelafalan. Contoh, Bunda, nih di kalimat ini ya, coba bedakan, ini bacaan yang salah. Wa yumdidkum, dan ini bacaan yang benar, wa yumdidekum. Beda atau sama? Yang satu, wa yumdidkum, yang kedua, wa yumdidekum. Beda nggak teman-teman? Beda ya. Yang satu dia bunyi pantulannya ada tapi di ujung dia rem, dia cut bunyinya. Ya, yang dua dia dialirkan pantulannya. Ya, yang satu sekali lagi wa yumdidkum. Yang kedua wa yumdidekum. Nah, gitu. Jadi qalqalah ini ya, pada huruf qalqalah apapun nggak boleh ada yang pantulannya kayak tadi. Mau ketika dia qalqalahnya sugro, qalqalahnya kubro, qalqalahnya akbar, apapun keadaan qalqalahnya, yang penting jangan menambahkan bacaan seperti tadi. Kenapa? Karena khawatir teman-teman, kalau teman-teman baca seperti tadi, teman-teman di sini sedang menambahkan seolah ada hamzah sukun. Bukankah huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu terhentak, ada jeda? Wal mu'minati ta'kuluna. Nah gitu kan. Nah ini juga jangan sampai gitu. Wa yumdidkum. Nah jangan. Ya, contoh ya. Jangan sampai dibaca yadkhuluna, tapi kita baca yadkhuluna. Jangan sampai kita baca adraka, tapi kita baca adraka. Paham? Pun sama untuk qaf sukun, Bunda. Qaf juga kan ketika sukun punya sifat qalqalah. Iya enggak? Nih, ada di halaman ke-27 di buku saya. Sama nih, kesalahan qaf sukun itu poinnya poin 4. Pantulannya sudah ada tapi tertahan. Nih, kalau qaf sukun gini, Bunda. Jangan sampai dibaca khalaqna. Ah, khalaqna, tapi ringankan saja. Khalaqna. Khalaqna. Jangan sampai dibaca iqtarabati, tapi kita baca iqtarabati. Satu lagi ya, biar jadi contoh. Jangan sampai dibaca la uqsimu, tapi la uqsimu. Ya, semoga bisa dipahami teman-teman ya, insyaallah ya, pelan-pelan. Nah, sekarang kita coba praktekkan di sini ya, mana bacaan yang tepat ya teman-teman. Saya contohkan 2 pelafalan.
contoh yang satu atau contoh yang dua? Perhatiin dal dan qafnya. Ya. Saya contohin 3 deh. 1, 2, 3. Yang mana yang betul? 1, 2, atau 3? Fokus di dal dan qafnya. Yang satu. Walaqad khalaqna. Yang dua. Walaqad khalaqna. Yang ketiga. Walaqad khalaqna. Mana? Yang satu atau yang kedua atau yang ketiga? Masya Allah, pelan-pelan aja, dinikmati, enjoy belajarnya. Yang ketiga, seriusan ya. Ini Masya Allah, betul. Ya, jawaban yang tepat adalah jawaban nomor ketiga atau pelafalan nomor ketiga. Nomor 1 salah. Kenapa? Karena bunyi dal sukunnya mantulnya ketahan. Nomor 2 salah karena qaf sukunnya pantulannya ketahan. Nah ya, jadi jangan sampai walaqad khalaqna, tapi walaqad khalaqna gitu. Sampai sini paham? Bergerak, belajar Quran dimulai dari huruf, pelan-pelan kita temenin setiap hari insyaallah ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Bunda, semoga gak bosan kita berhenti-berhenti ya belajar huruf hijaiyah sambil ngaji ya. Bunda, perhatikan yang saya tandai dengan warna kuning ya. Di sini ada yang saya pengen bahas ini dulu deh, Bunda. Ini juga ada kesalahan besar Bunda. Ini huruf apa yang saya tandai ini Bunda? Ini namanya adalah huruf to. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf to adalah apa? Kita bahas ya. To-nya dalam keadaan apa teman-teman? To-nya dalam keadaan berharokat. To berharokat, kesalahan besar yang sering kali terjadi apa teman-teman? Nah, saya izin bahas. Ya, teman-teman tinggal buka halaman ke-65, 66 afwan di buku saya. Ya, to berharokat, salah satu kesalahan besar yang sering kali terjadi apa? Poin 1. Apa? Ketika to-nya berharokat dhammah atau kasroh, tertukar dengan huruf ta. Nah, ya, oke. Ada di antara teman-teman yang melafalkan to ini sering kali tertukar dengan huruf ta? Kalau ada boleh komen saya ya, biar kita lakukan sensus kecil-kecilan, sensus kita sampling ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf to seringkali tertukar dengan huruf ta, boleh komen saya ya, silakan. Ada? Wow, banyak juga ya. Oke, baik Bunda. Pertama, apa yang membuat to dan ta itu mirip? Karena makhraj mereka sama Bunda. Nah gitu ya. Makhraj mereka itu kenapa huruf to dan ta ini mirip bunyinya? Karena tempat keluar mereka sama. Nih kita lihat huruf to ya. Huruf to dilafalkan dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Begini, tuh ya. Ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas. Huruf ta juga sama. Tuh ya. Ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas tuh Bunda. Sama. Ya, maka ini yang membuat kenapa to dan ta itu bunyinya hampir sama karena tempat keluarnya sama gitu. Ya. Oke, lantas apa yang membedakan to dan ta? Yang membedakan nanti adalah dari kadar tebal dan tipis hurufnya. Oke ya, jadi huruf to itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ya, ditulis dalam buku saya, kita tandain dengan tulisan namanya tafkhim. Tafkhim itu artinya dibaca dengan suara yang tebal. Sedangkan huruf ta, ya, dia termasuk ke dalam huruf yang bukan tafkhim, tapi kebalikannya apa? Taroqiqo. Artinya dibaca dengan keadaan yang tipis. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan huruf yang tebal dan tipis? Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari sifat poin ketiga Bunda di buku saya. Nih misalnya kita lihat sifat poin ketiga di buku saya. To itu sifatnya namanya isti'la. Ya, isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Mana yang disebut dengan pangkal lidah? Nanti kita bahas. Sekarang sedangkan huruf ta itu huruf yang tipis Bunda. Huruf yang tipis ya berarti sifat poin tiganya kebalikan dari huruf tebal apa? Istifal. Istifal itu apa? Terhampar bagian pangkal lidah.
Nah, sekarang pertanyaannya, pangkal lidah tuh bagian yang mana? Oke, perhatikan ya. Bentar, saya siapkan dulu. Ya, oke. Pangkal lidah itu bagian yang mana, teman-teman? Bentar ya. Nah, nih, pangkal lidah itu bagian yang saya tandai dengan nomor 4 tuh. Nah, ya, tuh. Ini namanya pangkal lidah, Bunda. Ini lidah paling dalam. Kalau huruf tipis, pangkal lidahnya datar begini. Tuh, dia kan terhampar ya, pangkal lidahnya nomor 4 tuh. Nah, kalau dia huruf yang tebal, pangkal lidahnya nggak begini, tapi terangkat begini. Begini naik. Nanti praktek bunyinya beda nggak? Beda. Karena organ yang diaktifkan beda. Walaupun sama makhraj, tapi beda kadar tebal tipis. Kadar tebal tipis dari karakter hurufnya. Maka, nih, kita bandingkan sekarang perlahan-lahan. Ya, takutnya teman-teman selama ini belajar ngaji, hurufnya cuma kenal bentuk, bukan kenal bunyi. Ya, ini huruf to, saya coba nanti persandingkan dulu. Kita sandingkan dengan huruf ta. Oke, ya, nih, kalau huruf, oke sebentar ya. Nah, nih, kalau huruf ta, teman-teman, dia pangkal lidahnya gak naik kan? Yang ini ya. Huruf ta dia pangkal lidahnya karena dia tipis, dia nggak naik, maka bunyinya ti, ti, ti. Oke. Nah, sekarang ya, sebenarnya Ustaz, kenapa tidak ada kirim rekaman ulang live lagi di grup Wawa? Nanti ya Bunda, memorinya penuh. Ya, beli memorinya mahal. Ya, itu. Oke. Sip, lanjutin lagi. Sekarang. Nah, sekarang huruf to pangkal lidahnya naik. Pui. 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 Jadi ketika Bunda perbandingkan bunyi benar dan salahnya, ya. Oke, perhatikan. Ya, saya udah lama nggak ngirim rekaman live. Kenapa? Di grup. Karena setiap kita live, satu kali live 4 jam, Bunda. Bayangkan berapa memorinya tuh. Ya. Ya, harus nyiapin berapa tera tuh, Bunda. Belum lagi uploadnya dan segala macam. Ya. Oke, perhatikan Bunda. Yang ini ti, ti, ti. Ya, yang ini li, li, li. Yang ini ti, ti, ti. Ya, bikin YT aja Ustaz. Udah ada YT, kita udah punya, ada YT kita. Ucup, Bunda punya Ucup kan, rekaman live-nya diulang di Ucup. Tapi kan buat rekamnya itu kan perlu memori Bunda. Ya. Nah, gitu. Dan itu nggak murah Bunda memorinya. Pli, 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 angkat pangkal lidahnya. Yang ini jangan diangkat. Ti, ti, ti. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan dalam bacaan. Ya, maaf, jangan ke ini dulu. Jadi bunyi pangkal lidah itu sangat berpengaruh terhadap bacaan Bunda. Ya. Nah, ya, oke. Sip. Misalnya nih, perhatiin ya. Perhatiin. Di sini jangan sampai kita baca khotiatin. Tapi kita baca khotiatin. Jangan sampai dibaca asatiru, tapi kita baca asatiru. Satu lagi. Jangan sampai kita baca yu'tika, tapi kita baca yu'tika. Coba sampai sini paham, teman-teman? Mau belajar huruf hija kayak begini enggak? Kalau pengen, jangan sampai konten-konten yang dia fokus membahas huruf, ya supportnya kurang Bunda. Yo, ya biar apa? Biar ngaji kita. Ya, yang lain yang nonton, tap-tap layar teman-teman itu berpengaruh. Jadi ketika teman-teman nonton sambil fokus, sambil jari jemarinya kalau lagi santai tap-tap layar. Biar si algoritma TikTok nangkep sinyal-sinyal di live ini tuh disukai oleh banyak orang. Kalau memang beneran suka, ya. Oke, sip, lanjut lagi. Lanjut ya. Jadi jangan sampai dibaca sulalatim min tin, tapi
sulalatim min tin. Oke, lanjut. Jadi kita bergerak bersama teman-teman ya. Kita bergerak bersama. Kalau misalnya mau live ini tersebar luas, pastikan teman-teman ikut untuk membantu tap-tap layar ketika teman-teman lagi santai. Ya. Oke, biar yang ngerasain manfaatnya bukan cuman teman-teman saja, tapi orang lain jadi wasilah tuh. Entah kalau yang dapatnya guru ngaji, dia bakal ikut live juga seperti ini Bunda. Iya, makanya makin banyak yang live ngaji kayak begini kan. Kenapa? Kan dapat. Oh, ya ada guru ngaji yang begini nih konsepnya nih. Bukan cuman pembelajarnya tapi guru ngajinya juga jadi dapat inspirasi Bunda. Ya. Lanjut. Jadi makin banyak yang live ngaji nanti. Ya. Bismillah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Oke Bunda. Kembali kita akan membahas huruf yang dia punya sifat qalqalah. Ya, di kalimat ini pada huruf apa? Lagi-lagi huruf to. Tapi sekarang to-nya to sukun Bunda. Nah, ya. Sipun, ini namanya huruf to. Ya, tuh lihat teman-teman, lihat di penonton. Sekarang banyak nih, kenapa? Karena ada yang tap-tap layar aktif. Bunda percaya deh sama saya. Ya. Oke, lanjut. Pelan-pelan ya. Allahu Akbar. Nih. To ketika sukun sama ya punya sifat qalqalah. Makanya ada tulisan pantul. Tapi kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika to sukun? Apa pantulannya apa? Pantulannya seperti apa? Nah, nggak dijelasin kan kalau kita buat teman-teman yang baru belajar, ya. Kalau cuma dijelaskan pantul, itu pasti bingung. Saya yakin. Karena apa? Karena instan. Kecuali fitur ini buat teman-teman yang sudah tahu. Insya Allah lebih memudahkan. Nah, jadi bagi kita yang baru belajar, jangan pengen instannya dulu, tapi pengen berprosesnya dulu dan istiqomah dalam belajar. Perhatikan, ya. To sukun, perhatikan. Nih, tadi kita sempat bahas to berharokat di halaman 66, sekarang di halaman 67-nya to sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan to sukun Bunda apa? Poin ke-2. Pantulan suaranya dibaca dalam keadaan tipis. Harusnya tebal tipis nih. Huruf to, huruf tebal, huruf tipis. Tadi udah kita bahas. Ayo, huruf to itu huruf tebal atau huruf tipis Bunda? To itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Ingat nggak tadi perbedaan to dan ta? Tuh, to itu tafkhim, tebal. Tuh dibaca dengan suara yang tebal. Maka keadaan tebal ini berlaku ketika to dalam keadaan apapun. Ya, oke. Jadi jangan sampai dibaca ita'amun. Perhatikan detil bunyinya. Rasakan sama teman-teman dari sana. Bukan ita'a, tapi ilta'amun. Ilta'amun. Jadi pangkal lidah Bunda ingat nebelin huruf itu naikin pangkal lidah. Angkat ya, angkat pangkal lidahnya. Oke, satu lagi misalnya di sini. Jangan sampai dibaca matla'i, tapi matla'i. Ya. Jangan sampai dibaca awitarahuhu, tapi awitarahuhu. Ya. Oke, paham sampai sini teman-teman? Ya. Nah, jadi nanti qalqalah itu kan hurufnya kutubu jadin. Baju di toko, ba, jim, dal, po, qof. Nah, nanti tuh ada qalqalah yang tipis, ada qalqalah yang tebal, tergantung hurufnya. Ba, jim, dal itu baju di, itu huruf-huruf tipis, makanya pantulannya kan ab, aj, ad. Ketika to dan qof gak dibaca ate, ake, tapi alto, ako, tebel. Ya, diperhatiin juga pantulan. Iya mantul, tapi mantulnya bagaimana? Gitu ya. Sip. Jadi saya akan selalu izin nih bahasan yang udah kita bahas di sini nanti dibahas lagi. Ya. Mau qalqalahnya qalqalah suro, mau qalqalahnya qalqalah kubro, ya, pantulan ketika dia tebal ya tebal, ketika tipis ya tipis, mau kubro, mau sugro, mau akbar. Ya Bun ya. Bagi teman-teman yang senang belajar pelan-pelan seperti ini, pengen setiap hari ya, ikuti live kita di sini, ada tulisan tombol ikuti
ya takutnya lupa ya, lagi keasikan ngaji, keburu keluar dari live, nyari lagi susah. Aduh, apa ya nama akunnya? Nah, diklik dulu tombol ikuti, follow warna merah, blok merah sampai hilang. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kira-kira teman-teman, mana bacaan yang tepat? Ya, yang satu atau yang dua? Yang satu, nutfatan, yang dua, nutfatan. Nah, kira-kira mana bacaan huruf to yang lebih tepat? Nah, silakan teman-teman boleh komen di kolom komentar. Satu ya, sepakat satu semua? Oke, alhamdulillah. Lanjut lagi, lanjut ya. Oke. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna. Nah, ini ketemu lagi nih. Ya, qaf sukun punya sifat qalqalah. Qaf sudah kita bahas huruf yang tebal. Maka jangan sampai qalqalahnya dibaca fa khalaqna. Ya. Tapi angkat pangkal lidah. Ya, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghah. Jadi qalqalah itu kalau teman-teman belajarnya fokus di hukum tajwid, huruf nggak kenal, nah maka bunyi-bunyinya pasti akan ada bunyi-bunyi yang agak rancu. Pasti, karena teman-teman nggak kenal huruf. Teman-teman hanya kenal hukum tajwid. Hukum tajwidnya bagus, dilanjutkan. Huruf dikenali. Karena kalau teman-teman cuma tahu hukum tajwid, kayak tadi qalqalah misalnya, itu pun bukan hukum tajwid tapi sifat sebenarnya, lebih ke sifat. Itu bunyinya pasti bisa jadi tipis kayak tadi. Karena nggak kenal huruf qaf itu, oh huruf tebal ya. Gitu teman-teman. Kenali hurufnya. Nggak harus hafal istilah. Pahami konsepnya. Ya. Lanjut. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Oke, Bunda, saya pengen bahas kalimat yang ini sedikit, Bun. Saya tandai dengan warna kuning, izin. Kalimat ini ya, tadi kita baca ahsanu. Itu ada kesalahan besar, Bunda. Di mana? Di ini, Bun. Ya, saya tandai warna merah. Oke, ini huruf H. Masih banyak di antara kita huruf H atau kita sering sebut dengan H kecil atau habdas. Banyak di antara kita melafalkan H kecil sukun ini. Apa teman-teman sekalian? Apa? Tertukar. Ya, dengan huruf apa? Nih. Kita bahas ya. Oke, bismillah. Ada di halaman ke-15 di buku saya. H kecil ketika bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi, apa? Poin 2 yang ingin kita bahas ya. Tertukar dengan huruf kho. Sepakat atau tidak, ketika kita melafalkan H kecil, bunyinya berubah menjadi kho. Kho. Kalau sepakat, boleh komen sepakat ya di kolom komentar ya. Sok biar aktif lagi, kadang-kadang harus dipancing nih, biar tap-tap layar, biar share ya, biar tersebar luas lagi live kita nih. Karena kalau diam udah itu stuck lagi ya. Sepakat ya? Oke, baik. Perhatikan teman-teman sekalian. Ya, nih. Jadi jangan sampai kita baca ayah sabu, tapi kita baca ayah sabu. Karakter nafasnya beda. Kalau kho itu lebih kasar, kalau H kecil lebih bersih, berbisik dan lembut.
Ya. Nah, kenapa hak kecil ini sering kali terjadi kesalahan tertukar dengan kho? Karena teman-teman sudah pasti tidak melafalkan hak kecilnya tepat pada bagian makhrajnya. Di mana makhraj huruf hak kecil dari tenggorokan tengah bunda. Di sini ya. Lihat titik berwarna putih. Ini hak kecil itu dilafalkan titiknya di sini. Karakter nafasnya berbisik. Ha, hi, hu, ah. Nah, banyak orang melafalkan ha jadi kho karena bunda melafalkannya bukan di sini, Bun. Di mana? Kita lihat ya, kho dilafalkan dari mana? Nah, kho itu dilafalkan dari bukan tenggorokan tengah, tapi bagian terluar tenggorokan atau sering disebut juga ujung tenggorokan. Nih, di sini. Nah, kho di sini, ya. Oke, ha di sini. Beda nggak? Letaknya. Lihat titiknya aja berubah. Kho di sini, ha di sini. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa hak kecil teman-teman yang ini harusnya teman-teman melafalkan masih ada kayak kho-nya, bunda melafalkan terus ke atas. Kurang dalam. Kurang dalam. Kurang dalam. Kurang ke sini. Harusnya bukan bunyinya beda. Yo, praktek ya. Bunda, praktek ya. Pelan-pelan. Jadi jangan sampai dibaca rihlata tapi rihlata. Jangan sampai dibaca wasabbihu tapi wasabbihu. Bunyi haknya beda. Jangan sampai dibaca fasabbih tapi fasabbih. Paham? Sok pelan-pelan. Yang sudah mulai paham boleh komen paham ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Kerasa nggak teman-teman, live kita sudah 1 jam. 1 jam belajar huruf, belum nyampe 1 halaman ngajinya. Kerasa nggak? Nah, kalau kerasa berarti teman-teman kurang enjoy. Kalau 1 jam teman-teman nggak kerasa kok kayak cepet, nah berarti teman-teman sedang menikmati. Ya, oke. Jadi kira-kira Ustadz mau beli buku lagi? Iya, bentar lagi nih, nanti sampai halaman ini beres. Yang penting belajar dulu. Beli buku yang tadi itu nanti ada. Bahkan udah kita siapin 116 video, teman-teman, udah ada. Ya, udah ada bahasan-bahasannya. Ya. Oke. Sip, lanjut lagi. Oke. Kita lanjutkan ya. Fatabarak. Kita tebak-tebakan dulu. Kira-kira mana bacaan yang tepat ya pada kalimat ini. Perhatikan yang satu atau yang kedua. Fatabarakallahu ahsanu. Itu satu atau yang kedua. Fatabarakallahu ahsanu. Satu atau dua, Bunda. Boleh komen ya, satu atau dua. Nanti kita lihat jawaban paling banyak satu atau dua nih. Kalau salah berarti teman-teman dominan belum paham. Masya Allah tuh, lihat ya, lihat di sini terkirim yang paling banyak jawabannya nomor 2 tuh komennya. Ya, barakallahu fikum. Yang paling tepat adalah nomor 2. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Bentar ya. Ya. Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طرائق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Alhamdulillah ya. Oke. Senang teman-teman belajar pelan-pelan kayak tadi ya. Kita kenali ketika dia harokat, kesalahannya apa, bunyi salahnya dicontohin,
bunyi benarnya dicontohin, ya, ketika sukun, ketika tasydid, ya, video animasi udah kita siapin, animasi bergerak dari makhrajnya dalam satu buku.